surat suara yang masuk di Sirekap. Nah, yang menjadi permasalahan di sini adalah waktu 15.00 itu waktu Sirekap pertama kali tersimpan. Jadi ada bedanya yang mulia. Ada yang tersimpan dan ada yang diupload. Yang ditersimpan itu adalah sebenarnya dari bukti kami dari sekitar 3.000 itu banyak yang sudah tersimpan. Jadi kenapa kata simpan? Karena nanti ada perubahan di situ yang mulia. Oke. Nah, dari 15.00 ini itu dari paslon 003 ini yang mulia. Paslon 002 yang mulia. Ya. Itu sudah mendapatkan 58,54%. Itu dari jam 3 diupload sampai dengan tengah malam itu tidak ada perubahan sedikit pun naik 1% pun yang mulia. Konstan begitu ya? Konstan. Oke. Nah konstan inilah yang kami sampaikan karena C hasil yang disimpan di Sirekap itu yang kami duga yang dimanipulasi. Itulah yang kami sampaikan selalu kita katakan adalah adanya anomali yang mulia. Oke. Jadi bagaimana caranya Sirekap ini untuk memenuhi 58% itu nanti di bawah ini yang mulia. Oke. Buktinya ada yang mulia. Next. Terus? Nah inilah waktu. Ini masih situs KPU ya? Siap yang mulia. Silakan. Ini kan seharusnya kan dalam aturannya itu kan jam 1 tutup yang mulia untuk jatuh siang. Ya. Nah di sini itu jam 12.46 itu sudah diupload, sudah tersimpan. Kita sudah menemukan ada C hasil yang diupload di Sirekap. Oke. Selanjutnya itu buktinya kita ada semua yang mulia. Oke. Nanti kita lihat. Iya. Selanjutnya. Nah untuk memenuhi lagi yang mulia komposisi 58% tadi itu, inilah peta penyebarannya, pengguna 90% sampai dengan 100% di tiap TPS. Sebelum. Nah ini yang mulia. Inilah bentuk penyebarannya, terdapat 2.780 TPS. Ini pengguna 90 sampai 100%. Jadi 100% itu banyak banget yang mulia. Next. Ini contohnya yang mulia, bukti kita, contoh dari bukti yang akan kita sampaikan nanti. Yang 100%. Ya, ini pemilihnya yang 100% memilih pasangan calon tertentu begitu? Ya, atau pengguna hak pilih? Iya yang mulia. Oke. Next lagi. Terus? Ini pemilih pilgub lebih besar daripada pemilih bupati. Memilih untuk gubernur lebih banyak dibandingkan memilih untuk bupati ya? Iya. Oke. Tapi kan nggak dilarang kan begitu kan? Awalnya kami tidak curiga yang mulia. Iya. Awalnya, iya. Oke lah, mungkin ada tambahan. Next. Oke. Ternyata dari C hasil yang tersimpan di Sirekap itu ternyata yang paling kiri yang mulia itu tambahan nggak ada yang mulia. Seharusnya kan kalau perbandingan antara pilgub dan pilgub itu kan harusnya ada tambahan dari 3. Kalau misalnya pilgub itu 349, kalau misal ditambahkan dari gubernur itu kan ada tambahan nanti di samping kan. Ya. Dan ini XX semua yang mulia. Oke. Next, yang bawah sama yang mulia. Terus? Ini perolehan suara paslon 3 kurang dari 30 sampai 0 itu terdapat 3.900 TPS. 3.900 TPS. Iya yang mulia. Itu yang gimana? Yang kurang dari berapa? 30 hingga 0 yang mulia. Oke, berarti 30 suara sampai 0 suara ya. Iya yang mulia. Oke. Ini bentuknya C hasilnya yang mulia. Bahkan sesuai dengan peraturan kan harusnya kalau misalnya ini dikosongkan harus dicoret yang mulia. Oke. Banyak yang kita temukan itu kejanggalan-kejanggalan. Inilah yang kita sampaikan anomali-anomali yang mulia. Terus suara tidak sah pilgub di atas 10% sampai dengan 100% yang mulia.
Suara tidak sah Pilgub. Ya, Oke. ada terdapat 4.174 TPS. Seperti ini yang mulia, contohnya. Next lagi. Next. Ya ini. Terus Next. Ini tampaknya tanda tangannya juga kayak aneh yang mulia. ya. Lanjut. Suara tidak sah Pilgub lebih besar daripada Pilbub. Oke. Tadi yang tambahan yang di atas tadi yang mulia, penyebarannya yang mulia. Anda hitung nggak berapa suara-suara tidak sah itu semua untuk Pilgub? Ada Itu ya? yang mulia, ada yang mulia. Oke, lanjut. Suara tidak sah Pilgub itu 822.394. Sementara Pilbub 366.273 ya. Iya yang mulia. Oke. Apa lagi? Next. Ini salah satu dugaan kami yang mulia. Perbedaan antara form C dengan form D. Ini sangat nyata yang mulia di sini. Oke. Ini nanti kita akan tanya ini ke KPU ini. Ini formulir Anda atau segala macamnya. Oke, terus? Oke. Next. Ini bentuk bukti yang kami akan sampaikan nanti. Ini juga C hasil yang di tip X yang mulia. Padahal kan yang diatur itu harus dicoret yang mulia. Ini sampai saat ini kami sudah kita copy yang mulia. Jadi website ini kita masih simpan. Oke. Oke, mulia. Next. Ini penyebaran bansos di Jawa Timur yang mulia. Terus? Nah, penjelasannya ini yang mulia. Ini kan peta ini yang Tolong gelap. digeser itu gambarnya. Next. Terus? Next. Ah, Oke. Ini yang merah pekat ini, inilah penyebaran bansos yang tertinggi yang mulia. Sampai dia sedikit mudar, itu berkurang penyebaran bansosnya di Jawa Timur. Setelah kami menggunakan data yang mulia, menggunakan program, ternyata next penyebaran bansos dan perolehan paslon 02 itu ada korelasinya yang mulia. Oke. Kalau kita lihat dari sebelumnya, merah yang pekat dengan hijau yang pekat ini itu memiliki korelasi yang mulia. Dan variabelnya sangat signifikan kalau kita lihat dari gambar tersebut. Dan untuk menghitung bagaimana korelasi antara pemberian bansos dan tingkat pemilih dari 02 ini, itu ada rumusnya yang mulia. Inilah rumusnya yang terakhir, next. Nah, ini rumusnya, tapi nanti kita akan hadirkan ahli yang mulia untuk menjelaskan bagaimana dengan proses penemuan dari hubungan dari pemberian bansos dan pemilih perolehan 02. Lanjut. Dan yang terakhir petitum yang mulia. Oke. Yang pertama mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya. 2. Membatalkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB. 3. Mendiskualifikasi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Elistianto Dardak karena telah melakukan pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur pada tahun 2024. 4. Dianggap dibacakan yang mulia. Terus. 5. Dianggap dibacakan yang mulia. Dibacakan saja. Ya. 6. Memerintah kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan putusan ini. Anda bacakan petitum itu secara lengkap. Oh ya. 4. Menetapkan perolehan suara pemilihan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur nomor 63 tahun 2024 tentang penetapan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2024 ditetapkan di Surabaya pada tanggal 9 Desember 2024 pukul 21.30 WIB yang benar menurut pemohon sebagai berikut.
Nomor pasangan 1 Haji Lulu Nur Hamidah MSI dan Haji Lukmanul Hakim MSI, perolehan suara 1.797.332. 3. Dr. Honoris Causa Insinyur Tri Risma Harini MT dan Sahrul Ashar Asumta Gus Hans SIP MKes 6.743.095, atau memerintahkan kepada KPU Provinsi Jawa Timur untuk melaksanakan pemungutan suara ulang dalam pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur tahun 2024 di seluruh TPS seprovinsi Jawa Timur yang diikuti oleh pasangan calon nomor urut 1 Haji Lulu Nur Hamidah MSI dan Haji Lukmanul Hakim MSI. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.